Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat Prabu 3 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah kali ini adalah kisah tentang seorang panglima perang. Panglima perang yang tidak pernah kalah dalam medan pertempuran. Panglima perang yang selalu memperjuangkan agama Islam. Bahkan Rasul pun memberikan julukan kepada beliau Saifullah Al-Maslul, yaitu pedangnya Allah yang terhunus. Kira-kira siapakah beliau? Beliau adalah Khalid bin Walid. Nama lengkap Khalid adalah Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yakzan bin Murrah, hingga nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW pada Murrah. Khalid bin Walid seringkali dijuluki dengan nama Abu Sulaiman dan juga dengan Abu Walid, yang merupakan seorang dari keturunan Bani Makhzum, yaitu salah satu bani yang terpandang di kalangan kaum Quraisy. Khalid bin Walid masuk Islam setelah perang Uhud. Kala itu Khalid menemui Rasulullah SAW untuk memeluk Islam. Sejak itu dia menjadi panglima perang kaum muslimin. Beberapa perang berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin karena strategi dan kecerdasannya. Di antaranya adalah perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini terjadi pasca perjanjian Hudaybiyah. Saat itu Rasulullah mengirimkan delegasinya ke berbagai kawasan untuk menyampaikan pesan damai agama Islam melalui surat yang ditulisnya. Salah satu delegasi dikirim ke Gubernur Basrah yang saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Namun kedatangan delegasi Harits bin Umair al-Azdi tak hanya ditolak oleh Surahbil, tapi juga dibunuh dengan kejam. Tentu saja tindakan ini dianggap sebagai deklarasi perang terhadap kaum muslimin Madinah. Maka pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah menyiapkan pasukan yang jumlahnya 3.000 pasukan untuk menyerang Basrah. Pada perang ini Rasulullah tidak turut serta dan tetap berada di Madinah. Sebelum berangkat, Rasulullah memberikan instruksi kepada para pasukan. Pemimpin pasukan adalah Zaid bin Harithah. Jika dia terbunuh, penggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jika ia terbunuh, penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Dan jika dia terbunuh juga, maka pasukan kaum muslimin harus menunjuk salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin. Selain instruksi itu, Rasulullah SAW juga menginstruksikan kepada mereka untuk tetap mengedepankan pesan damai dan mengajak penduduk setempat untuk mengikuti kebenaran. Jika mereka menolak, itu tidak masalah, tapi jika mereka menolak dan bergabung bersama pasukan Basrah, berarti mereka layak untuk diperangi. Pergerakan kaum muslimin Madinah diketahui Surahbil bin Amr, penguasa Basrah. Ia pun menyiapkan pasukan sebanyak 10.000 personil dari bangsa Arab yang terdiri atas klan-klan Laham, Judzam, Ta'in, dan Basrah. Jumlah ini masih ditambah lagi dengan pasukan Romawi yang juga berjumlah 10.000 personil. Dengan demikian, total pasukan yang hendak berperang melawan pasukan kaum muslimin mencapai 200.000 personil. Pasukan kaum muslimin yang mendengar berita soal besarnya jumlah pasukan musuh sempat ragu dan khawatir. Sebagian mereka berpikir untuk mengirimkan surat kepada Rasulullah memberitahukan situasi yang dihadapi. Namun
Panglima pasukan Muslim Zaid bin Harithah mampu membakar semangat pasukannya sehingga tetap teguh maju ke dalam medan pertempuran. Wahai semuanya, demi Allah, apa yang tidak kalian sukai, justru itulah yang kalian cari sekarang ini, yakni mati syahid. Kita memerangi musuh bukan karena perlengkapan, bukan karena kekuatan, juga bukan karena jumlah pasukan yang besar. Kita memerangi mereka karena agama ini, yang dengannya Allah memuliakan kita. Karena itu, marilah kita semua maju. Kita pasti akan memperoleh salah satu dari dua kebaikan, menang atau syahid. Pasukan dipimpin oleh Zaid bin Harithah yang tampil memimpin pasukan. Namun, sebuah ujung tombak tiba-tiba menghujam tubuhnya, menjadikannya gugur dalam kondisi syahid. Setelah itu, kepemimpinan pun berpindah ke tangan Ja'far bin Abi Thalib. Namun, heroisme Ja'far berakhir ketika sebilah pedang pasukan Romawi menyabet tubuhnya, disusul kemudian dengan sabetan-sabetan pedang yang lainnya. Tak kurang dari 50 sabetan mengenai tubuhnya. Dia pun gugur sebagai syahid menyusul Zaid. Kepemimpinan pun kemudian beralih ke tangan Abdullah bin Rawahah. Namun beliau juga gugur menyusul Zaid dan Ja'far. Seperti yang dipesankan oleh Rasulullah, jika ketiga pemimpin itu gugur, kaum muslimin harus menentukan pemimpin mereka sendiri. Akhirnya mereka sepakat menunjuk Khalid bin Walid sebagai pemimpin. Kepemimpinan Khalid bin Walid dalam pertempuran Mu'tah itu mampu membalikan situasi yang tadinya menekan pasukan muslim. Dengan jumlah pasukan yang kalah jauh, Khalid membuat strategi memecah pasukan muslim menjadi dua sayap. Ketika malam tiba, masing-masing sayap pasukan muslimin menepati posisi yang ditentukan. Pagi harinya, dua sayap itu menyerang musuh secara berbarengan. Serangan tiba-tiba dari dua arah itu ternyata membuat pasukan musuh terkejut. Mereka mengira pasukan kaum muslimin mendapat tambahan pasukan. Sebelum mereka menyadari apa yang sebenarnya terjadi, pasukan muslimin berhasil menghancurkan dan memukul mundur pasukan musuh. Namun, melihat pasukan musuh mundur, Khalid menginstruksikan pasukannya untuk tidak melakukan pengejaran, namun berbalik mundur ke Madinah. Pertimbangan Khalid adalah karena bila pasukan musuh menyadari strategi yang dilakukan pasukan muslim, maka pasukan musuh akan kembali menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Di Madinah, berita pasukan muslimin yang berhasil mengukur mundur musuh membuat Rasulullah dan kaum muslimin begitu bersuka cita. Namun sebagian kaum muslimin merasa kecewa karena pasukan muslimin yang mestinya mengejar musuh malah kembali ke Madinah. Sebagian mereka menyebut pasukan Khalid dengan kata-kata sinis. Mendengar ucapan itu, Rasulullah segera memotong. Mereka sama sekali bukan orang-orang yang melarikan diri dari medan perang. Mereka insya Allah adalah orang yang pulang dan akan kembali berperang. Meski pertempuran antara dua pasukan ini digambarkan sangat sengit, namun dilaporkan hanya 12 orang dari pasukan kaum muslimin yang terbunuh. Padahal jumlah korban tewas dari kaum musyrikin sangatlah banyak. Sengitnya pertempuran itu dibuktikan oleh kesaksian Khalid bin Walid yang menghabiskan 9 pedang dalam peperangan tersebut. Hanya 1 pedang yang tersisa. Mengenai perang Mu'tah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 249. Perang Mu'tah ini menggambarkan
bagaimana progresivitas Islam begitu terlihat. Tanpa ragu sedikit pun, kaum muslimin berangkat menuju ke Mut'ah untuk menyerang pasukan Basra dan Romawi karena mereka telah mendeklarasikan perang dengan cara yang sangat keji. Kisah yang menarik dari Khalid bin Walid. Dia memang sempurna di bidangnya, ahli siasat perang, mahir segala senjata, piawai dalam berkuda, dan karismatik di tengah prajuritnya. Dia juga tidak sombong dan lapang dada walaupun dia berada dalam puncak popularitas. Hal ini ditunjukkan saat Khalifah Umar bin Khattab mencopot sementara waktu kepemimpinan Khalid bin Walid tanpa ada kesalahan apapun. Menariknya, ia menuntaskan perang dengan begitu sempurna. Setelah sukses dalam peperangan, kepemimpinan pun ia serahkan kepada penggantinya, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalid tidak mempunyai obsesi dengan ketokohannya. Dia tidak menjadikan popularitas sebagai tujuan. Itu dianggapnya sebagai sebuah perjuangan dan semata-mata mengharapkan ridho Sang Maha Pencipta. Itulah yang ia katakan menanggapi pergantiannya. Saya berjuang untuk kejayaan Islam, bukan karena Umar. Jadi, dimanapun posisinya, selama masih bisa ikut berperang, stamina Khalid tetap prima. Itulah nilai khas yang ingin dipegang oleh seorang sahabat Rasulullah SAW seperti Khalid bin Walid. Itulah sederet kisah tentang Khalid bin Walid semasa hidupnya. Tentu semua itu terjadi atas kehendak dan rasa cinta Khalid bin Walid dalam memperjuangkan agama Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Khalid bin Walid. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.